kedatangan komedian yang beritanya bikin kita kepo. Kita panggil ini dia, Abah Komar. Masih lucu. Sarah. Assalamualaikum. Silakan duduk. Silakan apa di situ, Bah. Duduk dong. Masih lucu aja. Siapa masih lucu aja sih, Bah? Ya Allah. Tolong. Benernya sih. Tulang ekor. Ma dulu sempat ngetren ya, Mak? Ya Allah, tolong. Iya, pasti. Lu tolong. Tapi Abah sekarang berarti Abah sekarang nggak pakai sendal. Iya, Jadi udah kemana-mana tuh udah nggak pakai sendal, Bah. nggak pakai sendal. Kalau boleh tahu, Bah, kenapa sih, Bah? Pengen tahu aja. Iya. Pengen tahu dong, Bah. Kemarin juga Abah baru pulang dari hajian tuh. Soalnya nggak pakai sendal, panas tapi ya asik-asik aja. Oke. Pas naik pesawat gitu nggak apa-apa, Bah? Nggak apa-apa. Paling bawa stok sendal. Kalau misalnya dipaksa harus pakai alas kaki, paling gitu aja. Sendal sederhana. Oke. Gitu, Nah, nggak pakai sendal. oke. Tapi aku, Bah, Pakai sendal. aku ada artikel Bah? dulu nih. Tapi pakai celana sih, Abah. Iya. Halo. Aku tapi ada artikel dulu mau aku tanya sama Abah. Coba artikel di mana, silakan. Dipites deh. Kanker usus stadium 4C, Nurul Komar akibat senang makanan yang dibakar. Jadi hasil diagnosa, Abah terlalu banyak makan yang Dibakar. bakar-bakar tuh, ayam bakar, sate bakar, kambing bakar, apa itu areng yang membakar daging itu dia memicu sel kanker keluar gitu. Stadium 4C. Iya. Tinggi sekali. Pas tahun kapan, Abah? Sudah 2 tahun yang lalu lebih gitu. Kenapa jangan ada sate? Jadi pertanyaan tadi Jadi yang ini Udah lewat, Bah. Ini Udah sekarang lewat ya? kemakan bakar. Ya itu alasannya nyambung. Berarti alasannya kenapa nggak pakai alas Belum kaki? tentu nyambung, Wen. apa sih terus boleh nggak terus terang jujur? Boleh. Abah masih sekolah. Hah? Masih sekolah, beresin S3 Abah. Lagi beresin S3 doktor pendidikan. Mantap. Penelitiannya di daerah di Kabupaten Lebak di Baduy itu. oke. Iya, jadi luar biasa di sana keadaannya sehingga Abah harus menjiwai dan apa yang menjadi tradisi di sana Abah ikutin dan Abah sekarang merasa asyik dengan keadaan Asyik. Baduy dalam apa? Baduy dalam. Baduy dalam. Baduy dalamnya. Abah sedang nyusun disertasi. Baduy dalam tuh lebih- Abahnya nggak pinter-pinter sekolah terus. Bah, berarti kalau misalnya Abah dalam, kayak misalnya lagi rapat, lagi acara, Abah juga stylenya begini? Iya, kemarin ada satu pertemuan kan banyak Pak Menteri datang apa gitu. Abah datang sebagai diundang mantan pejabat tinggi negara. Ya. Walaupun badannya nggak tinggi. Ya. Mantan pejabat tinggi negara DPR ini kan 2 periode. Ya, betul. Yang negor Abah cuman satpam. Senayan tuh, Bah. Terus teman-teman Abah depan, sudah nggak apa-apa, masuk Pak. Nggak apa-apa sekarang. Jadi Abah sudah dimaklum kalau Abah sekarang nyeker, gitu. Sudah mulai paham ya. Iya. Tapi Bah, kalau boleh tahu, memang kalau misalnya di Baduy itu dia ada cerita di balik itu semuanya. Kenapa tidak pakai alas kaki, Bah? Ya prinsipnya dia harus menyatu dengan alam. Betul. Menyatu dengan alam.
Kalau mandi juga dia nggak sembarangan. Misalnya mandi di sungai, tapi rata-rata memang di sungainya bersih, tidak ada kotoran. Karena memang tidak boleh pakai sabun, tidak boleh BAB di situ. Kalau BAB khusus dia bikin tempat sendiri. Jadi air sungai itu bersih. Dia komunikasi dulu dengan air. Air, boleh nggak aku mandi di sini? Itu benar. Jadi Leda Gusti Nu Maha Suci Sang Hyang Kersa Nu Maha Welas Asih, dia nyatakan dia kepengen menyatu dengan air gitu. Ada bahasanya, apa catat tuh? Oke. Bahasa yang diucapkan ketika belum mandi nih. Adus nur sukma mulia ngenteng cahya ngarak suk hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahyaning Allah nu metu hurung cahya Rasul nu metu ti kudratullah. Baru dia air kesini dulu nih 3 jaya cai jaya aing jaya jadi cai ada caranya juga. blek akum blek bumi kembang resani Allah. Mandi aja tata caranya kayak gitu. Jadi asik juga ya. Jadi sekarang Abah kalau mandi di sana, habis dari mandi ke kota lagi, Ya. terus pulang lagi ke sana gitu. Enggak ya. Gimana sih waktu dia penelitian di sono? Ya, tapi kalau di rumah maksudnya ada Mbak, 2-3 bulan. Ya gitu. Penelitian 2 sampai 3 bulan. Tapi aku ada artikel lagi, coba buat apa ya? Mana? Makanya jadi sudah kosong. 2 lukisan demi biaya pengobatan, Abah Kembar nangis, cerita kebaikan hati Eko Patrio. Iya, Bah. Iya. Banyak yang bantuin Abah sih waktu Abah sakit. Udah pelawak 4 sekawan, dari Eman Ginanjar bantuin. Terus anggota Paski juga, ketua Paskinya Jarwo Kuat. Tapi khusus tuh, adek-adek ya junior Abah, ya Eko Patrio itu yang Bantu Abah. ya satu waktu kan Abah perlu biaya tapi udah nggak ada lagi. Pensiunan juga cuman nggak sampai 5 juta. Abah seneng lukisannya Abah jual aja. yang beli Mas Eko. Iya, Kalau boleh tahu lukisannya gambarnya apa, Bah? ada pemandangan, ada kaligrafi gitu. Jadi Mas Eko langsung bayarin semuanya tuh. Oke. Selama pengobatan juga, Mas Eko. ya Mas Eko ada sekali 2 kali gitu, luar biasa dia itu. Oke. Tapi kalau dari Abah sendiri udah sempat ketemu lagi belum sama Mas Eko gitu? Udah kemarin ketemu. Kemarin ketemu ya. Abah kasih doa aja mudah-mudahan Eko Hendro Priyono masuk dalam jajaran kabinet. Purnomo. Eko Patrio, Iya. Eko Hendro Purnomo masuk dalam jajaran kabinet menteri. Amin. Mudah-mudahan jadi menteri tuh orang, si anak tuh. Amin. Adik kelas. Aku belum kenal banget sih. Iya. Kita baru dengar namanya ya. Baru dengar banget Maksudnya ini. baru dengar kayak Kita baru tahu. asing. Terus asing Eko sekali. tanya menteri apa ya, Bah, katanya. Ya paling enggak menteri muda, menteri negara urusan tenaga kuda apa gitu. Tenaga kuda. Tapi Harus Bah, power tadi dong. gemoy. sampai segimana Gemoy. sih Bah bantuannya Mas Eko nih Bah ke Abah? Mau diceritain juga. Iya boleh dong. Apa jadi? Dia nggak tahu, dia suka nyebut-nyebut zaman dulunya. Abah suka nganter dia waktu belum jadi top gitu. Abah dulu yang lebih ini katanya. Saya waktu itu kan cuma diantar, nggak cuma diantar, Abah suka ngasih ongkos sama saya. Ya cuma sekitar ongkos nggak seberapa gitu. Udah luar biasa lah tuh anak. Udah Abah anggap kayak anak sendiri juga. Iya, anak sendiri gitu. Ya karena mungkin perjalanan Mas Eko pernah ada Abah juga yang membantu kan. Tapi sekarang ini Ya ya awal-awal dulu kali. iya. Diingat. Mungkin menurut Abah itu nggak seberapa, tapi itu diinget banget sama Mas Eko. Luar biasa dia tuh. Daya ingatnya gitu ya. Baik, oke, Bah. Kalau Mas Eko nonton nih, ya. Kalau Mas Eko nonton, apa yang Abah ingin sampaikan sama Mas Eko? Waalaikumsalam.
Bah. Sehat. Amin. Sehat, Bah. Sehat. Amin. Sehat. Makasih Eko. Udah duduk, Bah. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Canda bodoh. Baru aneh, bagus gak air mata gue? Zoom dong, gue nangis nih. Suasana nih orang nih. Kelihatan. Pak Trio bisa aja. Udah ada Mas Eko. Ya. Tapi Mas Eko, ini cerita dong sama kita. Dari tadi kan Abah kagum banget nih sama Mas Eko ya. Sedekat apa sih Mas Eko tuh sama Abah dulunya? Gini, saya sih nganggap Abah tuh ya dulu udah saya anggap orang tua ya, karena orang tua saya sendiri. Karena apa? Beliau lah yang ngajarin saya bagaimana ngelawak gitu ya. Baik ngelawak secara fisik ya, maupun ngelawak verbal gitu. Verbal tuh di radio. Udah itu beliau tuh punya program. Ya, terima kasih. Abah ya? Kata gue tidak apa dulu. Oh ini orang kesel. Kan saya juga sedih. Mas, tadi Ayu bilang titipin aja ke Mas Eko. Dalam hati gue gini, nggak usah. Tadi bercandain. Gue udah kesini lu masih bercandain. Kan pilih Mas. Kan saya juga sedih. Iya. Jadi gini Abah nih ya. Dimakan. Kan. Jadi itu Abah dulu punya program acara pagi namanya Optimis, obrolan pagi tentang iman dan Islam. Saya masih ingat gitu. Oke. Saya belajar dari beliau tentang agama dan sebagainya gitu ya, ngelawak dan sebagainya. Jadi tiba-tiba tuh saya kan antara Pak Haji sama saya tuh jauh banget. Saya tuh anak kampung banget ya, tahu sendiri Nganjuk gitu ya. Dia datang ke daerah Kebonpala, Kampung Gusti. Terus tiba-tiba satu radio ngeliat beliau terus baik banget gitu, dari sekian pelawak semua baik-baik semua, tapi beliau paling baik gitu. Pulangnya kemana? Ke sini. Ayo ikut bareng-bareng gitu. Terus tiba-tiba diajak ngobrol, kalau ngelawak gini beliau sendirian gitu, ngarah ke Cengkareng ya Pak Haji waktu itu ya. Ke Cengkareng, saya turun di Pesing. Terus udah itu turun, ada duit enggak? Saya mah gini-gini biar nggak mampu juga ya. Masa mau bilang begitu ya, bilang nggak punya gitu ya saya bilang. Gue cubit lu ya. Gue kemas sama dia. Aduh. Saya bilang ya, dia bilang saya ya nggak punya Pak Haji gitu. Ya akhirnya dikasih 5.000. Saya bilang, Pak Haji, mana gitu. Ini malah 5.000, 10.000 sama beliau. Tapi di era itu besar ya. Gede banget, bener. Kalau sekarang kira-kira ya 5.000 itu sama dengan 5.500. 50.000 50.000 lah. Buat transport mah nyampe. Itu cukup, itu bukan hanya transport aja, cukup juga buat sekolah. Dulu kan masih SMA kelas 2 ya, Bah ya, saya dulu ya SMA kelas 2 masih pakai abu-abu gitu. Ya udah, akhirnya di situ baik banget beliau baik banget deh. Kalau buat saya bangga banget. Bener serius, saya bangga banget sama Pak Haji. Bener, sangat bangga. Tapi Berangkat dari itu ya beliau seiring sejalan gitu ya. Saya ngikutin pakemnya beliau ngelawak dan sebagainya. Alhamdulillah berhasil. Dan Pak Haji juga alhamdulillah punya grup juga 4 sekawan gitu. Ya udah saling support, saling membantu gitu. Beliau membantu saya dengan secara pendidikan. Makanya saya melihat buat teman-teman nih, mumpung gitu juga teman-teman, nggak rugi lah berbagi sama yang junior gitu ya. Makanya saya selalu sama teman-teman, selalu yang muda kan saya selalu ajak ngobrol. Itu karena berangkat dari Pak Haji. Pak Haji tuh mau tuh ngobrol dengan yang muda dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah itu akhirnya mengalir ke darah saya dan saya mau juga berbagi. Kayak Ayu juga saya ajak ngobrol, Wendy dan semuanya, Ipan gitu ya, Ruben. Mudah. Itulah yang saya dapat ilmu dari Pak Haji. Sampai sekarang insya Allah lah, selama saya punya rezeki juga buat Pak Haji mah, saya nggak hitung-hitungan, serius ya. Saya buat Pak Haji, lillahi ta'ala, saya akan selalu membantu, mensupport, mendukungnya. Gitu. Amin. Bah, ini apa sih yang buat Abah tuh sampai sekarang masih sayang banget sama Mas Eko? Dia kalau melakukan sesuatu, kan ada yang dilakukan sesuatu itu berbasis orientasi pada material, psikologikal, dan spiritual. Abah perhatiin itu nih anak ini. Kalau dia lakukan sesuatu berdasarkan, misalnya dia jadi anggota dewan atau jadi apapun, kalau dia melakukan atau jadi apalah gitu, jadi pelawak, jadi komedian,
dia melakukan sesuatu berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi pelawak pencari nafkah. Kalau dia lakukan sesuatu berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi orang yang berbasis menjadi ini kan material. Psikologikal ini berbasis dia menjadi sesuatu, mengerjakan sesuatu berbasis dia untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Maka kerja orang itu biasanya sikut kanan, sikut kiri, jejak yang bawah, jilat yang atas. Tapi Abah lihat apa yang dia lakukan cuma satu, dia nggak yang material dan psikologikal. Dia lakukan pekerjaan sesuatu hanya untuk membuat Tuhan tersenyum. Itu Abah perhati ini anak. Abah kan merasakan lebih senior kan. Ya Allah, aku melakukan kerjaan ini tidak hanya untuk material dan psikologikal, tapi hanya ingin hamba ingin membuat kau tersenyum dengan apa yang kulakukan. Abah melihat indikator itu, gitu. Luar biasa Eko. Tapi Mas Eko, apa yang Mas Eko paling inget dan berkesan kalau sama Abah tuh? Hampir semuanya gitu. Perjalanan Abah misalnya tiba-tiba, ini sebenarnya komedian pinter banget. Pada saat market belum minta pelawak-pelawak muda, beliau terusnya tiba-tiba gabung dengan pelawak-pelawak muda, misalnya dengan Mas Eman, dengan Mas Ginanjar, ya, dengan Mas Dery, ngeblend gitu. Akhirnya jadi sesuatu 4 sekawan. Orang belum bikin sinetron komedi, beliau udah bikin Lika-liku laki-laki. Yang tak laku-laku karena luka-luka. Enggak ada, udah laki-laki, udah itu aja. Gitu. Udah itu doang. Jadi artinya saya berkesan, terima kasih. Assalamualaikum. Pamit aja deh, tadi perasaan kagak betah banget. Ada tugas negara kayaknya. Gitu. Iya, jadi saya nggak, sebenarnya jujur aja tadi produser ngundang gue bukan ngomongin Pak Komar loh, serius demi katanya Ngomongin apa? ngomongin tentang pilkada teman-teman artis. Itu bener serius, gue datang kemarin serius. Kreatif, Pak Eko iya juga bener. Pak Eko juga nggak tahu. Nggak tahu, bener serius. Salah acara kali jangan-jangan nih orang nih. Oh, mungkin lo ke Penny Rose kali. Salah ya? Oh ya udah, terima kasih. Bener kali ya. ngomong Ya kali ya. pilkada artis. Gue dimintain pendapat gitu ya, terus tiba-tiba beliau ini kan gue jadi kaget lah. Terus Mas Eko ntar di belakang Pak Haji Komar peluk ya, ngapain? Masa pilkada main peluk-pelukan? Bener ini serius. Lucu Gua banget sedih. Bapak. Bener, serius. Pilkada, gue bilang pilkada peluk-peluk, ini bukan pilkada, ini pilkabe kali ya. Lucu lu ya. Kaki-kaki lucu ya. Lo tuh berisik lo tanya sendiri ah. Apa? Dia masih lucu ya, dia udah nempelong ya, katanya udah nempelong ya. Nah, gue belum 60. Kata aja lu 60, gila lu. 63 lah. Si muda gua. Bah, ini Murah hati dia bisa lihat itu orang di temen lagi nggak punya uang. Iya, dia mah begitu, Bah. Tuh. iya Kak. Iya. Nih pada nggak punya uang nih. Benerin klipon, benerin. Bah, Kecewa penonton. Bah, ini pengen dengar ungkapan hati Abah nih buat Mas Eko. Apa yang ingin Abah sampaikan, semuanya isi hati Abah tentang Mas Eko, Ya. rasa terima kasih atau semuanya? Ada kali. Udah belum ada, ntar aja. Ada kali. Abah mau Di depan orang banyak ada kali. Abis syuting ntar saya kasih nasi bok 2. Mana tahunya pedes lagi tadi tuh. Oh makan berarti nasi. Dimakan. Nasi bok. Yang boknya coklat. Eko Yes. Hendro Purnomo. Iya Pak Haji. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang,
Ya. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Mari kita bangun mimpi-mimpi kita ke depan masih jauh. Ya, Ya siap Haji. pemenang dia nggak pernah menyerah. Orang yang menyerah tidak pernah menang. Gitu. Ya. Abah berharap Eko Hendro Purnomo jadi anak Nusantara Amin. Be. yang bermental entrepreneur. Amin. Be. Entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi. Kalau gagal dia coba lagi. Kalau salah dia perbaiki. Yang penting tidak boleh menyerah. Ya. Sebab kalau kita menyerah selesai semuanya. Mau tahu nggak ini apa omongan kapan? Ini materi optimis tahun 1000. Bener apa enggak sih? Ada mulu nih orang nih. Tapi benar. Sampai ngeliatin kita udah kayak mau bangkit loh. Maksudnya kita bangkit gitu. Air mata mau netes balik lagi. Iya. Terima kasih semuanya. Belum selesai. Oh, udah dari jauh ya. Enggak maksudnya abah makasih. Abah surprise. Udah, Bah. Gini, Bah. Udah, jangan ngomong dulu. Mendingan kita lihat yang berikut ini tuh, Bah. Tuh.